warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai model-model pembelajaran matematika kurikulum 2013 di SD atau MI. Nah, semoga materi yang akan kami sampaikan nantinya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Pada materi pertama ini, sebelum kita membahas tentang model-model pembelajaran matematika, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran merupakan pola atau bentuk yang telah tersusun dari awal hingga akhir. Nah, model pembelajaran ini digunakan sebagai pedoman untuk guru dalam proses pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran ini mengacu pada kegiatan-kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti tujuan-tujuan dari pembelajaran, proses pengelolaan kelas, maupun proses belajar mengajar itu sendiri. Oleh karena itu, seorang guru tidak dapat merancang model pembelajaran secara sembarangan karena model pembelajaran sangat berpengaruh pada tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa sih itu matematika. Jadi, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, mengapa demikian? Karena matematika memiliki peranan yang sangat penting di dunia pendidikan. Tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa pada zaman sekarang ini pun peserta didik masih sangat kesulitan untuk memahami pembelajaran matematika. Nah, salah satu hal yang membuat peserta didik kesulitan untuk mempelajari pembelajaran matematika ialah karena pengaplikasian model pembelajaran yang tidak tepat. Oleh karena itu, kita sebagai calon seorang guru harus dapat menciptakan proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran yang sangat tepat agar proses pembelajaran dapat tercapai sesuai tujuannya. Nah, maka itu kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan memaparkan sedikit materi tentang model-model pembelajaran matematika kurikulum 2013 terkhusus di sekolah dasar atau MI. Pertama ialah model pembelajaran inquiry learning. Nah, model pembelajaran ini memberikan kesempatan peserta didik untuk mengamati materi pelajaran dan mencari serta menemukan hal-hal yang diperlukan secara mandiri. Sehingga dalam hal ini guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didik. Model pembelajaran ini lebih tepat digunakan untuk peserta didik kelas atas karena kemampuan berpikir mereka sudah memadai. Nah, selanjutnya penggunaan dari model pembelajaran inquiry learning ini contohnya pada pengenalan konsep bangun datar, yaitu persegi panjang, yang dimana peserta didik harus dapat menyatakan ulang definisi dari persegi panjang serta unsur-unsur dari persegi panjang. Hal ini menunjukkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan gagasan dan pendapatnya sesuai dari hasil analisa dan pikirannya sendiri. Model pembelajaran matematika kedua ialah model pembelajaran discover learning. Ialah model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk lebih aktif dalam memahami materi yang diberikan. Model pembelajaran ini, guru bertugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik dapat belajar secara kreatif. Model pembelajaran discover learning bertujuan agar peserta didik dapat memahami dengan baik materi yang telah diajarkan dan dapat menerjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah, sesuai yang dimengerti oleh mereka. Penggunaan model pembelajaran discover learning, contohnya guru melakukan penyampaian materi singkat mengenai bangun ruang dan bagaimana cara membuat jaring-jaring bangun ruang.
Nantinya peserta didik diminta membawa perlengkapan menggambar dan guru meminta peserta didik untuk menggambar jaring-jaring bangun ruang tersebut. Model pembelajaran matematika yang ketiga ialah model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini membawa peserta didik untuk merancang atau membuat rencana dan melaksanakan proyek. Proyek yang disusun tidak sembarangan, akan tetapi proyek yang sesuai dengan pengalaman belajar peserta didik. Pada model pembelajaran ini, guru hanya menjadi fasilitator yang tugasnya adalah mengevaluasi proyek. Dan hasil evaluasi tersebut nantinya akan didiskusikan di kelas. Contohnya, penggunaan model pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat membuat proyek atau pembelajaran berbasis produksi, seperti pembuatan kotak yang berbentuk persegi panjang. Setelah itu, siswa harus terlebih dahulu mendesain perencanaan proyek dan menentukan panjang sisi tersebut, serta membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Setelah proyek tersebut selesai, peserta didik diharapkan dapat menguji dan mempresentasikannya di depan kelas. Untuk model pembelajaran yang keempat adalah model pembelajaran basis learning. Model pembelajaran ini membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk merangsang peserta didik belajar menyelesaikan permasalahannya dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan model pembelajaran ini contohnya seperti seorang guru memberikan soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti memerintahkan peserta didiknya untuk menghitung perbedaan antara kakak dan ibunya. Yaitu model pembelajaran fitur. Nah, model pembelajaran fitur ini cocok sekali untuk digunakan di kelas rendah. Mengapa demikian? Karena model pembelajaran ini mengandalkan atau menggunakan gambar sebagai proses dalam pembelajaran. Gambar-gambar ini adalah menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga sebelum pembelajaran dimulai, guru agar menyiapkan terlebih dahulu gambar tersebut. Dengan menggunakan proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik lebih mudah untuk memahami, terkhusus anak kelas bawah. Karena model pembelajaran ini disebut dengan belajar sambil bermain. Gunaan model pembelajaran ini yaitu contohnya seseorang guru memberikan sebuah materi dan bilang dengan menggunakan gambar. Lalu peserta didik diarahkan untuk bilangan melalui gambar yang telah disediakan.